Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto. Hari ini tanggal 12 Maret 2022, dalam segmen seruput kripto ini kami akan membawakan berita terbaru dari dunia cryptocurrency ya. Nah, kita pertama kali lihat kapitalisasi pasar untuk 24 jam terakhir turun 0,21% ya, di angka 1,75 triliun dolar. Kalau kita lihat di 10 besar koin utama, di sini Bitcoin 24 jam terakhir naik sekitar 0,9% di angka 39.000 ya. Kalau kita lihat di sini ada yang naik dan turun tapi tipis ya. Luna ini yang kemarin naik ketika yang lain turun, sekarang malah turun sendiri ya ketika yang lain ada yang naik. Nah, kalau kita lihat 1 dari 10 ini ada XRP ini yang naiknya luar biasa besar, yaitu sekitar 12,06%. Nah, ada apa dengan XRP ini? Mari kita lihat berita-berita selanjutnya ya. Oke, berita pertama datang dari XRP ya. Jadi XRP ini kalau kita tadi lihat naik 12% ya. Ini di berita 2 jam yang lalu itu dia naik 10% setelah pembaruan dalam rivalnya SEC ya, atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Dia punya masalah dengan SEC yang udah lama, udah bertahun-tahun ya. Nah, di sini ada titik terang atau titik yang indah untuk XRP gitu. Jadi harga XRP mulai bergerak karena pertempuran hukumnya antara Ripple atau perusahaan pembayaran Ripple atau XRP dan Komisaris Sekuritas Bursa Amerika Serikat atau SEC itu ada perkembangan baru. Menurut file dokumen dengan pengadilan di distrik selatan New York ya, itu hakim distrik itu akan mengizinkan perusahaan untuk menggunakan yang namanya Fair Notice Defense di sini ya, atau pembelaan pemberitahuan yang adil. Nah, maknanya apa? Nah, ini si mosi untuk menyerang pemberitahuan wajar itu ditolak. Nah, artinya dengan kata lain Ripple itu akan mendapatkan kesempatan untuk berargumen dan dia itu terdukung atau mendukung argumen mendukungnya bahwa regulator itu gagal untuk menginformasikan bahwa XRP dan layar publiknya itu berpotensi melanggar hukum Amerika Serikat. Jadi yang dituduhkan atau disangkakan selama ini itu salah seperti itu. Atau dia itu si XRP itu tidak melanggar hukum di Amerika Serikat. Maka dari itu sebabnya XRP itu naik 10%. Atau ini terdapat perkembangan ya antara konflik XRP SEC ini. Dan nanti kita lihat berita berikutnya apakah akhirnya XRP ini menang. Mungkin kalau XRP ini menang, dia bisa menguasai perbankan ya, banyak perbankan di berbagai negara karena biaya transfernya murah dan sangat cepat di blockchainnya Ripple ini. Selanjutnya berita datang dari Bored Ape ya, klub ya. Ini mungkin kalian udah tahu ya kalau penggemar NFT itu. Lab Yuga. Nah, Lab Yuga ini yang buat Bored Ape ya, klub ini ya. Ini sudah mengakuisisi CryptoPunk. Jadi Yuga Labs ini pencipta seni NFT Bored Ape ya, klub ini sudah mengakuisisi CryptoPunk dan Mibits itu dari Larva Labs. Nah, Larva Labs itu penciptanya CryptoPunk itu ya. Nah, Yuga Labs itu mengatakan bahwa akan memberikan pemilik CryptoPunk dan Mibits itu hak kekayaan intelektual untuk NFT mereka. Jadi Bored Ape ya, klub dari CryptoPunk
NFT-nya itu nanti dikasih hak intelektual. Nah, mungkin kalian yang belum tahu tentang dunia NFT ya, Bored Ape Club sama CryptoPunk itu adalah salah satu NFT yang paling berharga di dunia. Nah, dengan akuisisi ini maka akan sangat baik sekali ya, karena mereka akan memiliki hak komersilnya sendiri. Semoga dengan masih hype-nya NFT ini dan banyaknya proyek-proyek baru tentang NFT di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Kalau kalian masih ingat Gozali itu, nah nanti dunia metaverse itu akan juga cepat berkembang gitu, karena NFT-nya nanti bisa kita masukkan ke sana. Terus selanjutnya kabar dari Immutable X ya. Nah ini IMX ini naik sekitar 50% ya, setelah mendapat penggalangan dana sebanyak 200 juta dolar. Jadi IMX ini juga berkaitan dengan NFT ya, atau token atau koin yang berkaitan dengan NFT. Nah, karena NFT itu terpukul keras ya di tahun 2022, mungkin dari situasi geopolitik dan banyak sebab lain. Nah, si MX ini ingin menaikkan kembali ketertarikan terhadap NFT ini. Nah, 200 juta ini yang sudah dikumpulkan, pendanaan ini akan diinvestasikan ke gaming blockchain seperti itu oleh IMX. Semoga saja nanti akan kembali lagi ya, perang segera usai dan semua kembali seperti semula, dan kita bisa kembali untuk melanjutkan perjalanan kita untuk menjadikan decentralized finance itu menjadi masa depan seperti itu. Selanjutnya kabar datang dari Bitcoin ya. Nah, di sini kalian lihat kalau Bitcoin ini merupakan aset yang bagus untuk melawan inflasi itu. Di tahun 2021 kemarin itu inflasi dari Bitcoin ini hanya 1,7%, padahal dolar Amerika itu sampai 4,7% dari tahun 2011 ya ke tahun 2021. Nah, sini membuktikan bahwa Bitcoin yang dikatakan dalam tanda kutip volatil itu ternyata malah menjadi aset yang bisa menyimpan untuk menghindari inflasi seperti itu. Jadi yang yakin akan Bitcoin bisa menjadi pengganti currency di seluruh dunia, kalian harus berbangga ya ada berita ini. Terus selanjutnya ada datang dari negara G7 dan Uni Eropa ya. G7 itu ya Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika, dan Inggris ya. Kalau Uni Eropa itu ya kalian searching sendiri Eropa itu di mana. Dia mencabut status perdagangan favorit Rusia ya, yang menargetkan energi, keuangan, dan barang mewah. Jadi mereka itu memberikan sanksi untuk Rusia. Dulu itu punya status perdagangan yang favorit Rusia itu. Nah, dengan adanya perang ini mereka mencabutnya, negara G7 tadi dan Uni Eropa, untuk memberikan sanksi. Nah, apa hubungannya dengan kripto ya? Nah, kalau kalian tahu sendiri ya, cryptocurrency itu aset yang mudah sekali dipindahkan tanpa harus ada perantara bank ya. Contohnya aja pas di Ukraina kemarin itu banyak sekali donasi dan mencapai
jutaan dolar atau ratusan juta dolar ya kemarin tuh. Nah, ini di aspek ini juga sanksinya itu untuk Rusia itu termasuk di cryptocurrency. Ini supaya penggalangan dananya itu nggak banyak dan nggak cepat untuk melawan sanksi Uni Eropa dan negara G7 tadi. Nah, itu kita bisa senang dan bisa sedih ya. Senangnya berarti kripto itu sudah mulai diperhatikan di seluruh dunia. Nah, sedihnya yaitu tadi terhambatnya karena Rusia itu kan negara yang besar. Harusnya kalau sudah hype di sana adopsi itu akan lebih cepat. Tapi karena ada perang ya mau bagaimana lagi. Oke, berita selanjutnya datang dari PwC ya. PwC itu seorang konsultan yaitu PricewaterhouseCoopers gitu ya. Dia laporan PwC itu menyebut bahwa NFT itu merupakan masa depan aset digital dalam olahraga. Jadi kalau di dunia olahraga itu banyak sekali kita itu mengkoleksi, contohnya ya koleksi kartunya misalnya, atau koleksi kaosnya misalnya. Nah, di masa depan itu tuh bisa ubah dalam bentuk NFT. Dan ketika misal tiket itu mungkin juga bisa pakai NFT seperti itu. Jadi di masa depan olahraga itu si PwC tadi atau konsultan tadi itu yakin bahwa masa depan olahraga itu ada di NFT ini. Oke, selanjutnya ada berita dari El Salvador ya, Crypto Briefing ini. Dia El Salvador itu mau menunda atau dapat menunda obligasi Bitcoinnya ya di tengah kekhawatiran perang Rusia Ukraina. Jadi si El Salvador ini akan mengadopsi Bitcoin. Jadi ada 1 miliar dolar senilai Bitcoin itu diproyekkan untuk membuat kota Bitcoin di sana. Nah, Menteri Keuangan El Salvador itu telah mengatakan bahwa obligasi Bitcoin di negara itu hampir siap. Tapi karena perang di Ukraina telah tercetus ya, atau perang Ukraina Rusia itu, maka akan ditunda gitu. Harusnya adopsi Bitcoin di negara El Salvador ini akan sangat cepat atau sudah jadi ya sebetulnya persiapannya. Tapi karena ada perang akan ditunda. Bayangkan 1 miliar dolar dalam Bitcoin itu jumlah besar. Oke. Selanjutnya datang dari Citi Digital Asset atau wakil kepala aset digitalnya Citi. Dia mengundurkan diri dengan rencana untuk membuat startup kripto. Nah, di sini orang bank aja wakil kepalanya ya, aset digitalnya bank aja. Citi itu by the way adalah salah satu perbankan terbesar di dunia ya. Dan dia ini si Alex Creed gitu ya. Alex Creed itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ini ya, co-head sini, wakil kepala aset digitalnya Citi untuk mendirikan startup kripto baru gitu. Jadi ini bisa hal yang positif ya untuk para holder kripto atau orang yang berkeyakinan bahwa kripto itu akan diadopsi massal dan menggantikan mata uang fiat ya. Karena orang-orang bank aja sudah ingin untuk terjun di dunia cryptocurrency, padahal dia sudah bekerja enak di dunia perbankan. Ini juga salah satu sinyal atau tanda bahwa dunia cryptocurrency itu ada masa depannya seperti itu. Jadi ini hanya bersifat entertainment ya, jangan dianggap ini adalah saran keuangan gitu. Semuanya keputusan finansial atau keuangan itu di tangan kalian sendiri. Terus selanjutnya berita datang dari CoinMarketCap. Nah, di sini menyebutkan bahwa
ada studi di sini mengatakan bahwa kalian tuh lebih baik membuang token airdrop kalian. Biasanya kalau pemburu airdrop tuh di Telegram banyak ya grupnya. Saya juga mengikuti di sana. Banyak sekali airdrop token yang bertebaran karena untuk strategi pemasaran mereka. Jadi menurut studi ini mending kalian kalau sudah dapat airdropnya segera kalian jual aja. Judulnya seperti itu. Maksudnya apa? Nah, konsep airdrop itu bukanlah hal yang baru ya di kripto atau di dunia cryptocurrency. Nah, proyek telah menggunakannya untuk memasarkan token mereka untuk waktu yang lama. Nah, sistem ini melihat atau membuat pengguna itu banyak mendapat token gratis itu yang dapat mereka hold atau jual kalau mereka sudah terdaftar di sana atau punya tokennya gitu ya. Nah, biasanya ketika token airdrop ini sudah didapatkan oleh mereka, harganya bisa naik karena tingginya jumlah pemegang atau holdernya ya. Tetapi dapat dengan cepat turun nilainya karena pengguna ini menjual token mereka atau yang sudah kebagian airdrop tadi dijual ya. Atau di WD, di Central Exchange biasanya. Nah, namun banyak orang masih memilih untuk hold koin airdrop karena mereka yakin bahwa suatu saat bisa dijual dengan lebih tinggi di masa depan harganya. Nah, namun menurut sebuah studi baru itu mereka yang menjual token airdrop lebih baik daripada mereka yang enggak atau yang hold. Itu. Terus terakhir datang dari Bitcoin lagi ya. Nah, ini banyak paus yang mengakumulasi Bitcoin di bearish market kemarin ya. Nah, kenapa bisa tahu? Nah, dengan adanya sistem keuangan yang terdesentral seperti ini, maka kita itu bisa melacak dari mana uang masuk dan keluar ya di dalam blockchain karena ledgernya atau buku besarnya itu bisa dilihat semua orang. Nah, di sini diawasi nih salah satu transaksi-transaksi besar yang oleh ada di sini Whale State ya. Whale State yang mengawasi adalah salah satu bot atau robot yang melacak transaksi besar ya di dunia cryptocurrency. Nah, mereka si Whale ini mengakumulasikan sampai 1,3 miliar dolar ya. Yang dipindahkan dari exchange ke dompet pribadi mereka sendiri. Nah, dan mungkin ini juga tanda-tanda ya bahwa Bitcoin itu akan bullish beberapa waktu yang akan datang. Oke, itu dulu ya untuk berita kita hari ini tentang dunia cryptocurrency. Channel ini atau Money from Crypto akan update setiap hari di pagi hari ya. Semoga dapat membantu kalian untuk entertain, tahu tentang apa kabarnya kripto hari ini dan prediksi yang akan datang. Selain segmen seruput kripto ini, Money from Crypto juga punya segmen Money from Crypto News Flash ya, atau Flash News ya. Nah, nanti di sana akan ada informasi tentang token atau koin baru yang akan listing. Contohnya di Binance, Coinbase, dan lain-lain. Kemarin ada token Cardena ya, yang sudah listing di Binance, dan itu infonya sudah dibagikan sebelum dia listing. Jadi ketika kalian punya koin atau token tersebut, mau take profit dan mengharapkan peningkatan, nah, bisa itu informasinya kalian akan mendapatkan lebih cepat. Sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat dan di channel ini hanya bersifat edukasi ya, bukan bersifat saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.